Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel SBS. Saya Subhan sebagai ketua SBS. Ya, malam ini saya lagi sedang berada di rumah salah satu pengurus ET di wilayah Kelurahan Gudang, Bogor Tengah. Di depan saya sudah ada hadir Bapak Ketua ET, Bapak Magani ya Pak? Betul. Bapak Magani yang selaku Ketua ET 03 EW 011 Kelurahan Gudang, Bogor Tengah. Setelah saya lagi ada hadir tokoh pemuda Teh Yeni, sebutnya Teh aja ya. Ya, Teh Yeni sebagai tokoh-tokoh pemuda di lingkungan wilayah ET 03 khususnya EW 011 ya. Pak Gani gimana kabarnya Pak Gani? Pak ET sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Teh Yeni gimana? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini saya mau membahas nih, boleh bincang-bincang sedikit ya, mengenai masalah pemuda zaman now nih. Ya. Pemuda zaman now itu ya kita tahu lah, pemuda itu ada yang positif, ada yang negatif juga kan. Nah, tergantung dari siapa yang memimpin, siapa yang mengayomi. Nah, oke, mungkin sedikit saya discuss dengan Pak ET nih. Nah, di ET 03 EW 011 Kelurahan Gudang ini itu seperti apa pun ya seperti ini Pak ET? Kalau untuk di Kelurahan Gudang, ya, khususnya di RW 11 ya, kita memang di sini belum terbentuk Karang Taruna ya. Jadi harapan saya gitu dan para pemuda di sini, kita tuh ingin ada pembentukan tim Karang Taruna sekaligus pemilihan ketua Karang Tarunanya. Karena selama ini kan memang kita belum ada pembentukan Karang Taruna. Nah, harapan saya ke depannya supaya memajukan anak-anak muda yang berada di RW 11 Kelurahan Gudang. Harapannya seperti itu, Pak. Oke. Ya mungkin dari setiap anak mudanya ini ya ada yang mungkin mempunyai harapan apa yang belum kita tahu, mungkin bisa kita tanyakan ke anak mudanya itu kan. Mungkin salah satu seperti fasilitas gitu ya, atau misalkan ya salah satu contoh misalkan olahragaan gitu kan, fasilitas untuk mereka bermain musik lah apa gitu kan, salah satunya kan contohnya itu kan. Ya kita sih berharap kedepannya anak muda ini bisa berjalan dengan baik dengan apa yang dia harapkan untuk diri dia sendiri gitu kan, untuk timnya dia sendiri. Apabila dibentuk ketua Karang Taruna, mungkin insya Allah para anak muda ini bisa berjalan, apa yang dia mempunyai ide sesuatu apapun bisa berjalan dengan baik gitu. Itu terus, harapan saya Pak. Harapan Pak ET ya, selaku pengurus ET di wilayah Gudang ini. Betul. Oke, jadi selama ini pemuda itu apa media atau fasilitas media yang memang dilakukan oleh pemuda selama ini Pak ET? Selama ini yang saya perhatikan anak-anak muda ini kegiatannya itu setiap hari atau setiap malam gitu ya, dia kegiatan itu selalu bermain apa? Games. Games. Seperti itu yang saya perhatikan, seperti itu kegiatannya. Mungkin untuk kegiatan lain yang mungkin saya juga belum mengetahui semua, mungkin nanti bisa kita tanyalah anak-anak muda ini kegiatan selain apa gitu kan. Kita kan harus tahu, kita utarakan apa yang dia inginkan bukan selain kegiatan. Cuman memang yang selama ini selalu berjalan itu ya masa kegiatan. Karena kan memang lagi marak-maraknya nih Pak ya, masalah itu kan di mana-mana pun. Dari kalangan anak kecil, SD sampai pun kalangan dewasa, bahkan yang udah berkeluarga pasti masih bermain. Itu yang sekarang masih semarak gitu kan, semua bermain itu kan. Oke. Pernah nggak Bapak selaku pengurus ET ini mengumpulkan anak muda, beberapa anak muda itu coba mendiskusikan apa sih kegiatan mungkin yang lebih sedikit positif atau mungkin yang selain dari itu atau itu yang mungkin bisa dilakukan oleh para anak-anak muda di lingkungan Kelurahan Gudang ini? Kita pernah berdiskusi dengan anak-anak muda di sini di RW 11 Kelurahan Gudang. Selain kegiatan ya mereka itu ingin ada kegiatan semacam keolahragaan seperti bermain futsal. Futsal. Itu memang selama ini yang saya lihat, saya pantau, emang mereka juga sering bermain futsal gitu kan. Karena memang ya mungkin kalau untuk fasilitas lapangan sih mungkin sini mungkin nggak mungkin lah di sini ya. Karena kan memang lingkungan seperti ini kan cek bahasa Sunda tema
sempit lah gitu Sempit. kan. Gitu kan, ruang lingkupnya kurang gitu kan. Jadi mungkin untuk keolahragaan ya si pemuda ini juga mungkin dia maunya ada fasilitas gitu Pak. Seperti misalkan dari contoh dari seragam, dari sepatu, dari ya kelengkapan keolahragaan itu, bermain pusat itu kan. Cuma memang kalau untuk fasilitas lapangan kita di sini nggak ada. Oh, Betul. gitu lapangan kan. nggak ada. Nggak ada lapangan itu kan. Yang mereka harapkan ya ada fasilitas seperti itu Pak. Oke. Selain istilahnya main keolahragaan, mungkin juga di sini juga ada anak-anak grup band. Nah, ya anak-anak grup band ini ya alhamdulillah walaupun baru berjalan sekarang ini, alhamdulillah mereka sudah bisa berjalan dengan baik lah gitu. Contohnya pada malam ini kan ada acara panggung 17-an nih. Mereka tampil di panggung acara 17-an. Alhamdulillah tiap malam mereka berlatih dari yang belum bisa sampai istilahnya bisa, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bisa lancar gitu. Sudah ada positif Pak ya? Positif lah itu, kegiatannya positif. Ya mungkin dari harapan pemuda-pemuda ini ya seperti yang tadi saya bilang itu, dari kalau keolahragaan kan fasilitas seperti seragam, sepatu, fasilitas lapangan. Nah kalau untuk grup band ini ya mungkin dari alat-alat musik Pak. Oke. Gitu seperti gitar ya, pokoknya alat musik ya mungkin Bapak sudah apa alat-alat musik untuk band itu. Harapan mereka seperti itu Pak. Oke. Oke, selanjutnya kita kembali ke Teh Yeni nih. Teh Yeni sebagai tokoh pemuda sini nih kan, di khususnya RW 011 Kelurahan Gudang nih. Nah, sebetulnya saya mau tanya dengan Teh Yeni nih. Teh Yeni sebagai tokoh pemuda nih yang mungkin banyak dipanuti, banyak digeluti oleh para pemuda itu. Ada nggak sih satu kegiatan yang mungkin Teh Yeni itu sebagai tokoh muda ini yang memang akan merencanakan apa? Planning Teh Yeni ini untuk merangkul atau untuk mengayomi pemuda ini. Ya kalau saya sih pengennya ada kegiatan ya Pak ya. Ya. Selain tadi yang Pak Pengurus bilang, selain kegiatan atau yang misalnya nggak bermanfaat gitu kan, buang-buang waktu, ya kita untuk kedepannya lebih bermanfaat lagi, yaitu yang terutama kan kegiatannya futsal, musik gitu. Dan saya juga pengen merangkul Pak, daripada mereka nongkrong-nongkrong yang nggak benar, maunya ada kegiatan, makanya pengen dibentuklah itu Karang Taruna ataupun kepengurusan ketua pemuda. Nah itu biar istilahnya emang kalau di sini kebanyakan wilayah lain pada datang ke sini Pak. Jadi kita kan nggak jelas, daripada pemuda-pemuda kita nggak jelas, lebih baik kegiatan yang lebih jelas lagi gitu kan. Emang kalau dari masalah anak muda yang ke bawahnya udah ada dari pengajian itu, dari ada hadroh, ada marawis kegiatannya. Jadi lebih ke depannya lagi kan lebih bagus gitu Pak. Jadi cuman untuk sekarang ya yang kita kendala itu kan belum ada terbentuknya Karang Taruna Pak. Oh, jadi ada Teh Yeni selaku tokoh pemuda ya, tokoh pemuda-pemudi di Kelurahan Gudang ini ingin planning itu adalah Karang Taruna yang akan dibentuk. Iya. Oke. Seenggaknya kalau nggak Karang Taruna ya ketua pemuda Pak. Ketua Jadi pemuda. kan ya, jadi kegiatan itu tidak menjalur yang enggak Pak gitu. Jadi ada kegiatan yang benar-benar positif gitu Pak. Oke. Pernah nggak Teh Yeni itu melakukan sinergitas atau mungkin sowan atau diskusi dengan luas tempat, dengan ya apalagi mungkin kita tahu lah, mungkin ada dewan-dewan wakil rakyat yang ada di wilayah sini yang mungkin diskusi ini pemuda ini harusnya seperti apa. Pernah nggak menyampaikan seperti itu? Pernah saya menyampaikan, cuman sampai sekarang belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan? Belum ada tanggapan. Nggak ada yang support seperti apa? Nggak ada Pak. Nggak ada. Dulu juga pernah waktu ada dewan kesini datang pun mereka mau minta bantuan apa, saya udah menyupport itu, minta bantuannya buat keperluan yang tadi futsal, tapi sampai sekarang nggak ada tanggapan. Dari Gitu, pihak pemerintah atau lurah atau mungkin camat setempat itu mungkin pernah Teh Yeni sebagai tokoh itu untuk sowan untuk menyampaikan seperti itu? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Nggak pernah, maksudnya kita biarpun menyampaikan maunya itu kan sebagai istilahnya pemimpin lah, kalau nggak dari kecamatan, kelurahan, seenggaknya adalah datang ke sini sowan atau gimana kan buat ke pemuda-pemudanya. Tapi yang saya rasakan selama ini belum pernah ada yang datang. Silakan Bapak tanya aja ke pengurus. Oke. Saya kembali lagi ke Pak Ete Gani. Ini tadi sampaikan sama Teh Yeni itu belum ada sosialisasi atau mungkin belum ada sowan ke lurah camat setempat itu. Nah, tanggapan Bapak mungkin apakah tidak bisa mengakomodasi sebagai ketua RT atau nanti dengan pengurus RW RT lainnya
dengan pengurus RW itu sowan ke ini memberikan satu gambaran bahwa nih pemuda-pemuda ini butuh sebuah media, butuh sebuah fasilitas. Apa bisa nggak mungkin akan dilakukan seperti itu Pak menurut Pak RT? Kalau menurut saya, menurut pandangan saya dan pribadi saya gitu ya, kalau untuk memajukan pemuda di sini yang dari yang tadi disebutkan dari kelurahan apa gitu kan, mungkin berjalan dengan lambat laun mungkin bisa insya Allah bisa berjalan kita laksanakan gitu kan. Cuma kan kita juga memang seperti yang tadi Ibu Yani bilang itu kan kita butuh dukungan. Selain kita yang bergerak, kita juga harus butuh dukungan dari luar, ya kan? Bukan hanya dari warga, tapi dari luar juga. Jadi misalnya untuk memotivasi anak-anak muda ini benar-benar greget gitu Pak, bahasanya gitu sebenarnya, greget. Jadi kita juga bisa membimbing anak-anak muda di sini, gitu kan? Kita bisa ngasih pengarahan ke mereka gitu, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan ke depannya, seperti itu Pak. Jadi kalau untuk yang tadi disebutkan Teh Yani bilang belum ada yang datang sini, memang betul. Pernah memang ada yang datang ke sini, ya memang kalau boleh dibilang ya responnya kurang. Memang dia menanggapi, didengarkan apa yang kita rasakan, keluhkan selama di RW 11 ini, Kebon Pala ini, RT 3 itu, memang didengar sama dia. Cuman kedepannya itu dia nggak ada respon lagi, atau misalkan mau istilahnya mau mengabulkan misalnya kan harapan itu mau dilangsungkan gitu kan, tidak ada, tidak dilanjutkan. Jadi hanya datang sini kasarnya masuk kanan keluar kiri. Itu Pak. Jadi harapan saya kalau untuk kedepannya itu kalau memang ada yang misalnya mendukung dari kita ini di wilayah RW 11 Kelurahan Gudang, kita sangat berterima kasih sekali Pak. Gitu. Ya, saya kembali ke Teh Yani nih. Saya tadi cukup menarik statement dari Pak RT Gani ya. Ini kan tadi memang ada sudah sowan ternyata. Ya mungkin tadi ini juga tadi sampaikan sudah ke bapak-bapak wakil rakyat, terus mungkin memang pihak-pihak yang memang berkompeten tersebut kan. Nah, mungkin ada pandangan apa menurut Teh Yani yang mungkin bisa menggugah hati wakil rakyat kita, atau mungkin khususnya pemerintah kota baik dari tingkat kelurahan sama tingkat kecamatan, apa yang mungkin kira-kira Teh Yani membuat action apa nih, atau apa mungkin sama-sama membentuk sendiri dulu secara swadaya, nanti setelah pengurus itu nanti mengajukan kepada kelurahan atau apa? Ya maunya saya begitu Pak, mungkin kita ngebentuk dulu Pak, entah Karang Taruna ataupun Ketua Pemuda. Nah kita istilahnya buat kegiatan dulu yang bermanfaat, insya Allah kita ajukan ke pengurus kelurahan ataupun kecamatan ataupun ke pimpinan dewan lah gitu, bahwa kegiatan pemuda ini memang benar gitu kan. Selama ini kok tidak direspon, tapi buktinya memang ada gitu Pak. Oke. Terus Teh Yani, menurut Teh Yani kira-kira kapan ya mungkin yang Teh Yani mungkin bisa melakukan hal tersebut nih? Apa wacana itu bisa dilaksanakan seperti kapan mungkin? Apakah dalam waktu dekat ini atau mungkin jangka panjang, atau mungkin menunggu sesuatu, atau mungkin yang bisa support atau apa? Ya saya maunya ada yang mensupport dari belakang Pak. Insya Allah dengan ada yang mensupport itu, ya kita langsung bentuk Pak secepatnya. Oke. Ya nanti mungkin ada nggak pandangan dari Teh Yani sebagai tokoh pemuda ini yang memang ingin menggandeng organisasi-organisasi relawan? Ya seperti SBS, seperti atau mungkin seperti organisasi lainnya, Tagana atau apa yang mungkin bisa lebih membuat satu kegiatan pemuda-pemuda ini bermanfaat gitu loh. Insya Allah Pak, saya maunya begitu Pak. Jadi ada yang menggandeng kita, entah maksudnya dari relawan. Jadi kan pemuda-pemuda itu kan jadi kenal istilahnya kegiatan ini, kegiatan itu. Kan otomatis kalau dari relawan kan dia bisa bantu juga Pak untuk kegiatan pemudanya. Jadi ada support gitu Pak. Kembali ke Pak RT nih, harapan Bapak nih apa ya ke depannya Pak? Artinya apakah ada sesuatu yang mungkin sangat krusial mungkin Bapak butuhkan untuk menjadikan pemuda-pemudi di lingkungan ini Pak, yang Bapak apa sebagai pengurus di sini itu, supaya kegiatan apa atau tindakan tingkah laku pemuda ini bisa dikoordinir dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Pak. Apa yang mungkin Bapak harapkan? Harapan apa yang Bapak inginkan selaku pengurus ET di lingkungan sini? Saya sebagai pribadi, saya sebagai pengurus lingkungan di RW 11 RT 3 Kelurahan Gudang, ya harapan saya ya mungkin seperti yang tadi sudah disebutkan dengan Ibu Yani, support dari belakang itu kita memang sangat mengharapkan gitu Pak ya.
Jadi jangan sampai istilahnya kita ada pembicaraan seperti ini, jangan hanya cukup sampai di sini aja. Nah, jadi begitu kita di sini ada support dari luar, dari belakang, mendorong kita semua anak muda di sini. Nah, itu yang saya langsung harapan saya seperti itu. Jadi apa ya, ibaratnya kalau yang namanya anak muda itu kan maunya kan cepat itu Pan ya. Walaupun dia misalnya keinginan seperti apa, tetap kan sama kita sebagai pengurus dan juga pengurus pemuda gitu kan, harusnya kan kita ayomi dulu. Kita ayomi supaya apa yang kegiatan di Harapan Pemuda ini, dia betul-betul dia mengerti apa yang nanti kita sampaikan, dia bisa memahami. Jadi kegiatan itu bukan hanya kegiatan itu aja. Jadi kegiatan benar ditekuni sama dia, karena untuk pemuda-pemuda itu juga, gitu kan. Itu semua. Jadi harapan saya, kalau memang misalnya kita ada mendapat support dari luar yang tadi bilang Bu Yani bilang itu, dari support dari belakang, kita akan rangkul semua. Teh Yani sebagai ketua pemuda, harapan dari seorang anggota-anggota wakil rakyat nih, dewan sendiri yang sekarang ini duduk itu apa Teh Yani untuk menunjang atau memfasilitasi dari kegiatan pemuda ini, apa yang dilakukan dari dewan-dewan itu? Ya, harapan saya maunya sebagai dewan-dewan itu harusnya mereka mensupport ya pemuda-pemuda zaman sekarang, karena kan memang pemuda-pemuda milenial sekarang kan yang memang mereka butuhkan. Harusnya mereka mensupport, entah dari bantuan atau apapun, mereka harusnya dukung, karena kan itu generasi yang harus mereka benar-benar rangkul. Itu yang saya harapkan supaya kedepannya lebih bagus lagi Pak gitu. Tapi untuk saat ini tidak ada support dari mereka. Justru untuk kedatangan ada Bapak sebagai dari relawan SBS itu saya sangat berterima kasih. Oke, luar biasa Teh Yani ini. Nggak salah nih, tokoh pemuda kayak seperti Teh Yani ini memang harus selalu diacungan jempol nih, luar biasa. Ya, para SBS dulu kita sudah diskusi sama pengurus ET Bapak Magani sama Ibu Teh Yani selaku tokoh pemuda. Kita sudah tahu bahwa pemuda ini butuh fasilitas atau media yang memang untuk menjadikan pemuda-pemuda ini kegiatan bermanfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat supaya lebih masyarakat bisa terbantu. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi hari ini saya diskusi sama para pengurus ET dari 011 ini dengan tokoh pemuda bisa memberikan pencerahan kepada wakil-wakil rakyat kita, bisa memberikan pencerahan kepada pengurus-pengurus baik pengurus RW dari ET, RW sama dengan lurah, camat, serta kalau perlu pun wali kota dan serta wali kota, serta wakil wali kota ini dia memberikan fasilitas kepada para anak-anak muda di lingkungan RW 11 ini. Kita tutup, terima kasih Bapak ET Yani, terima kasih Teh Yani sudah diterima di sini kita diskusi. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Gani sampaikan, bukan Teh Yani sampaikan itu bisa didengar oleh aparat-aparat di pemerintahan kota. Ya, itu aja Pak SBS Sedulur. Terima kasih atas perhatian SBS Sedulur. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.